Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin rahimakumullah. Berikut kita akan sampaikan beberapa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan yaitu sifat ilmu bagi Allah, kemudian juga sifat kalam bagi Allah, dan sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sifat ilmu bagi Allah. Allah maha mengetahui dan juga Allah memiliki nama Al-Alim, artinya Allah maha mengetahui. Yang pertama adalah bahwasanya ilmu Allah itu azali dan abadi. Maksud azali itu adalah tidak ada awalnya, tidak didahului dengan kebodohan atau ketidaktahuan. Dan maksud dari abadi itu adalah tidak lupa, tidak pernah lupa, tidak ada akhirnya. Kemudian yang kedua, bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Sesuatu yang besar, yang kecil, semuanya Allah mengetahui, yang gaib, yang nyata, yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Dan kemudian yang ketiga tentang ilmu ini adalah bahwa pengetahuan tentang yang gaib itu adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil-dalil dari sifat ilmu bagi Allah ini adalah yaitu surat Al-An'am ayat 59. Surah Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah pengetahuan kunci-kunci yang gaib, pengetahuan yang gaib tidak mengetahuinya kecuali Dia. Dan disebutkan di sana bahwasanya ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan juga hal-hal yang kecil, wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi. Dan tidak ada daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya, dan tidak pula biji yang ada di kegelapan bumi, kemudian tidak pula yang basah dan yang kering kecuali dalam kitab yang nyata. Kemudian hal-hal yang gaib diterangkan di dalam surah Luqman ayat 34, diantaranya adalah tentang ilmu tentang hari kiamat, kemudian ilmu tentang turunnya hujan, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kemudian apa yang ada di dalam rahim, kemudian apa yang akan dilaksanakan oleh manusia besok, dan di mana dia akan mati. Berikutnya adalah sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mengimani bahwa Allah berbicara dengan sebenarnya. Allah berbicara dengan sebenarnya kepada siapa yang Allah kehendaki, pada waktu yang Allah kehendaki, dan dengan cara yang Allah kehendaki. Dan di antara nabi-nabi yang pernah Allah berbicara langsung dengannya adalah Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita ketahui, 3 nabi yang pernah Allah berbicara langsung dengannya: Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Dalilnya adalah dalam surah An-Nisa ayat 164, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Kemudian kalam adalah sifat bagi Allah. Kalam adalah sifat bagi Allah, tentu saja mengikuti, karena Allah itu maha sempurna, tentu sifatnya juga maha sempurna. Karena Allah itu abadi, ya, maka sifat pun abadi. Kalimat-kalimat Allah, kalimat yang paling sempurna dan tidak akan habis, karena merupakan sifat Allah dan bukan makhluk. Di antara dalilnya adalah surah Al-An'am ayat 115. Surah Al-An'am ayat 115. Laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kalau sekiranya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku,
maka lautan itu akan habis sebelum habis kalimat Rabbku. Karena kalimat Allah itu adalah sifat dan bukan makhluk, jadi tidak akan habis. Dan surah Al-Kahfi ayat 109 yang semakna dengan itu, yang menunjukkan bahwasannya kalimat-kalimat Allah itu tidak akan habis, karena merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Al-Qur'an adalah perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Dan di antara dalilnya adalah surah An-Nahl ayat 102, "Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq." Katakanlah wahai Muhammad, Ruhul Kudus atau Jibril telah menurunkannya dari Rabbmu dengan benar. Dan juga firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195 yang menunjukkan bahwasannya innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah diturunkan dari Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, yang turun membawanya ruhul amin yaitu Jibril, ala qalbika litakuna minal mundirin, ke hatimu supaya engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan, bilisanin arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an itu diturunkan, bukan diciptakan. Berikutnya adalah sifat ulu atau ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketinggian zat. Artinya Allah itu tinggi zatnya, berada di atas ars, tidak ada yang lebih tinggi dibanding Allah, dan Allah di atas arsnya terpisah dari makhluknya. Kemudian juga ketinggian sifat, yang bermakna bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang paling baik, yang paling tinggi, yang paling sempurna. Dan di antara dalilnya adalah surah Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan dialah Allah yang berkuasa, dia berada di atas para hambanya, sedangkan dia itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan surah Yunus ayat 3 yang menunjukkan dengan jelas bahwasanya Allah itu berada di atas arsy, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy, yudabbirul amra, Allah mengatur segala urusan. Ini menunjukkan dengan jelas tentang ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy.